selaku Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik. Banyak Kakak Charles, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan pers yang saya hormati, telah disampaikan secara resmi dari DPP Partai Nasdem tentang calon presiden Nasdem pada periode 2024-2029. Menyingkat waktu, saya minta mungkin dari beberapa media nanti saya minta maju ke depan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada Pak Surya Paloh, Ketua Umum, dan tentunya juga ada Pak Anies Rashid Baswedan, calon presiden dari Partai Nasdem. Bisa menyebutkan nama media dari 1, 2 dari Tempo Media. Pertanyaan ini saya ingin mengajukan kepada Bapak Surya Paloh. Yang pertama adalah sebelumnya kami mendengar informasi bahwa deklarasi akan dilakukan pada bulan November. Nah, apa alasan dari Partai Nasdem ini memajukannya pada bulan Oktober ini, di Oktober? Yang kedua, apakah dari Partai Nasdem ini sudah menyiapkan nama terkait nama-nama yang akan dijadikan calon dari Bapak Anies ini? Terima kasih. Relasi dengan PKS dan Demokrat yang katanya kemarin mau koalisi seperti Einstein. Setelah ini seperti apa? Izin Pak Surya Paloh, komunikasinya apakah setelah deklarasi koalisinya? Selanjutnya terkait dengan relasi dengan Pak Jokowi, ini kan Pak Jokowi masih presiden sekarang kan. Nah, seperti apa Nasdem membangun komunikasi dengan Pak Jokowi terkait dengan deklarasi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan ketiga tadi, silakan sebutkan nama dan ditunjukkan. Saya Niko dari Harian Kompas. Izin memastikan kepada Pak Anies ya, berarti dengan menerima tidak akan maju di pilkada DKI selanjutnya, gitu ya Pak. Lalu yang ke selanjutnya untuk Pak Surya Paloh, apakah artinya nama ini berarti sudah ditetapkan dari 3, tidak ada perubahan lagi sampai akhir? Lalu juga soal koalisi dengan sudah mengusung Pak Anies, apakah ini justru akan semakin memperlancar jalan mencari koalisi, karena ini kan belum dapat ya istilahnya, atau justru ada pertimbangan-pertimbangan yang sesuatu yang apa ya, yang masih harus dibicarakan gitu Pak. Mengajukan dari Jawa Pos terkait koalisi, Bapak masih di partai koalisi. Tadi Bapak sebenarnya dalam pidato sudah menegaskan akan menjaga pemerintahan ini sampai akhir. Apakah ada sejauh ini dari partai koalisi yang sempat tidak setuju gitu dengan Nasdem mengusung lebih awal dengan nama Pak Anies? Terima kasih. Terima kasih dari Tempo, dari Jawa Pos, dan dari Kompas. Kalau ini pertanyaan, dan saya pikir ini bisa merepresentasikan seluruh media. Silakan mungkin dari Pak Surya. Baiklah saudara. Yang pertama, kenapa ada percepatan ya? Yang didengar 10 November, kenapa hari ini? Saya melihat ini hari yang lebih dari baik. Sederhana. Lihat cahaya bulan bintang. Mantap. Super maksudnya. Sesungguhnya itulah ya dalam apa yang saya pikirkan. Kemudian dengan segala kerendahan hati saya ingin utarakan kepada teman-teman, Nasdem yang terlalu banyak birokrasinya dalam mengambil keputusan. Ya, musyawarah sebentar dengan teman-teman. Bagaimana kalau hari Senin, hari baik, tanggal 3 September? Oktober. 3 Oktober. Cocok? Cocok. Jamnya jam berapa katanya? Ada yang bilang jam 1, ada yang bilang jam 10. Saya bilang jam 10 aja. Iya. Luar biasa. Itu jawabannya. Itu yang pertama jawabannya. Jadi ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem.
terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, ya kan, dugaan dan sebagainya. Nah, itulah hidup. Dan terimalah kehidupan itu seperti itu. Membangun koalisi, Pak. Bagaimana ada hubungan dengan membangun koalisi kawan-kawan? Nasdem duluan. Ya. Nanti kita lihat teman-teman teman kita ngomong. Kau lihat kira-kira calon Nasdem ini ganteng apa enggak? Nah, itu dia. Kalau dia belum apa-apa dia bilang kurang cocok. Nah, berdua. Dia bilang ganteng. Lebih cepat lebih baik. Dia punya visi nggak ya? Punya kapabilitas untuk memimpin bangsa ini. Kalau jawabannya ya sepakat dengan Nasdem, udah 2 poin. Ya. Kami bersaksi. Tanya lagi, kira-kira kamu yakin kan sama Anies Baswedan? Yakin. Sangat yakin. Nah, kalau yakin ya udah. Nah, kita atur baik-baik. Nah, kita cari baik. Soal cawapres, kalau Nasdem dia udah kasih otoritas sama Bu Anies. Mana kita tidak mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri. Ya, betul. Itu belum apa-apa udah cari penyakit. Politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zankan kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang harus ditaruh. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatannya. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu. Ya. Untuk bangsa ini. Ini pikiran apa? Jadi sudah terjawab itu. Saya yakin pikiran-pikiran ini akan baik. Sudah. Apa lagi? Hubungan dengan Pak Jokowi. Baik-baik saja. Pak Jokowi mantap lah. Mantap. Baik-baik saja. Pertanyaannya sudah terjawab sendiri. Ya. Terlalu berlebihan kalau saya mengklaim. Mungkin saya salah satu yang paling dekat dengan Presiden Jokowi di ruangan ini. Komunikasi personal. Apakah masih terjaga baik? Bagus lah. Apakah sudah kira-kira adakah pembicaraan? Ada. Jelas ya? Clear. Itu sikap kita gitu. Baik, terima kasih. Baik, Pak Anies Baswedan, silakan Pak Anies. Sampaikan oleh Pak Surya tadi. Apa yang diungkapkan di depan publik ini adalah juga yang diungkapkan di dalam pertemuan dengan kami. Pak Surya menegaskan pesan-pesan tentang kebangsaan, pesan-pesan tentang kemajuan, tentang persatuan masih disampaikan. Tidak pola ruang tertutup dan ruang terbuka beda pesan. Dan itu yang saya sangat hormati dari apa yang disampaikan oleh Bang Surya. Termasuk tadi soal penentuan pasangan dan lain-lain. Insya Allah itu semua akan diberikan yang terbaik jalannya nanti. Terkait pertanyaan tadi, bagaimana dengan Pilkada Jakarta? Seperti juga peristiwa hari ini, saya merasa terhormat, merasa kagum dengan apa yang dikerjakan oleh Partai Nasdem. Tidak ada panggilan tugas ini. Jadi saya siap jalankan tugas ini. Otomatis saya fokus untuk melaksanakan tugas yang sekarang diembankan. Fokus saya sekarang di situ dan itu akan menjadi perhatian full. Terima kasih. 3 penanya dijawab dengan lugas tadi dan apa? Saya buka satu putaran terakhir untuk 3 penanya. Ada wakil masyarakat ini buat wartawan. Oke, ada TV dulu, rekan TV dari CNN TV 1, ada lagi. Belum boleh maju ya. Silakan dulu dari CNN, tolong dikasih mic-nya. Maju ke sini aja deh Mas, biar dilihat juga nanti. Oke, yang penanya kedua, ketiga, tolong juga. Tolong sebutkan. Selamat siang Pak Anies, Pak Surya Paloh dan teman-teman. Saya Rio dari CNN TV Pak. Terkait dengan hari ini, begitu, mengutip sedikit dari Pak Anies tadi bahwa
jadi menetap tinta menjadi, begitu niat langsung jadi, semoga segera terjadi Pak. Amin. Pak, terkait dengan pernyataan tersebut, lalu kemudian apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies setelah ini, tentunya setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Pak. Kami ingin memastikan terkait dengan kepentingan Republik di atas segalanya Pak, terkait dengan pembangunan dari Pak Jokowi selama 2 periode ini, begitu nanti Pak Anies berkampanye dan kemudian menyampaikan visi misi, penegasan terkait dengan komitmen kelanjutan dari pembangunan Pak Jokowi selama 2 periode ini, apakah kemudian bisa disampaikan kepada publik begitu Pak? Karena di luar sana banyak yang kemudian mensinyalir, mempersepsikan bahwa Pak Anies ini adalah berseberangan dengan visi misi dari Pak Jokowi begitu. Nah ini mungkin bisa ditegaskan kepada masyarakat terkait dengan komitmennya bahwa kepentingan Republik di atas segalanya, itu yang pertama. Kepada Pak Surya, izin Pak, kemudian terkait dengan komunikasi kepada Pak Jokowi, ketika Pak Surya menyampaikan bahwa Partai Nasdem akan mengusung Pak Anies, bagaimana respon dari Pak Jokowi pada saat itu ketika Pak Surya? Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Tadi ada Ermol sama Kumbaran, Kumbaran dulu deh, apa ya? Oh nggak pakai masing-masing. Ada 2 pertanyaan. Saya Raffi Pak dari Kumbaran. Yang pertama, apakah ketika mengusung Pak Anies harus masuk menjadi kader Nasdem? Yang kedua, bagaimana kans Pak Anies di Pilpres 2024 mengingat di sejumlah lembaga survei beliau selalu dalam 3 besar bersama Pak Prabowo dan Ganjar? Yang ketiga, bagaimana penentuan cawapres nanti? Apakah pertimbangan kursi akan menjadi dominan bagi Nasdem di Senayan? Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Kumbaran. Yang terakhir dari Ermol, ini keluarga besarnya Rakyat Merdeka dulu, silakan. Pertanyaan untuk Pak Surya Paloh, saya Raiza dari Ermol lagi. Apakah isu-isu penjagalan juga masuk di telinga Partai Nasdem tentang Pak Anies Baswedan dengan isu-isu lainnya yang hanya 2 periode calon presiden? Apakah itu masuk di informasinya ke Partai Nasdem atau seperti apa? Yang kedua, apakah nanti 2 partai lainnya seperti PKS dan Demokrat yang bakal masuk di Partai Nasdem sudah ada perbincangan mengenai cawapres juga, atau Pak Anies sendiri nanti yang akan menentukan? Karena kan tadi kalau Pak Anies sendiri pasti ada obrolan internal dengan partai-partai lain. Terima kasih. Baik, 3 penanya dari Kumbaran, sebelumnya tadi juga ada Ermol dan ada CNN. Mungkin pertama dari Pak Surya Paloh dulu sebagai Ketua Umum. Pertanyaan-pertanyaannya penting soal komunikasi dengan Pak Jokowi, kemudian juga bagaimana dengan koalisi PKS, kemudian Demokrat dan lain-lain. Lanjutan pembangunan juga. Kalau yakin menang dan tidak menang juga boleh. Terima kasih semuanya atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya ingin menegaskan kembali, komunikasi dengan Pak Jokowi berjalan secara intens. Pertemuan saya terakhir mungkin baru lebih 10 hari lalu. Bulan saya dalam keadaan kondisi kurang prima, kurang sehat. Jadi memang baru selesai dari hospital 2 hari yang lalu, ada seminggu. Jadi memang dalam waktu singkat saya juga akan bertemu kembali, karena memang komunikasi yang terjalin selama hampir 7 tahun lebih, 8 tahun setengah ini berjalannya intens, hampir rutin pertemuan saya. Ketika ditanya apakah saya sudah membicarakan apa tanggapan beliau misalnya pencalonan Bung Anies, kan ini yang beliau ucapkannya baik, bagus, saya menghargai itu, dan saya pikir ini lebih dari cukup. Kemudian Bung Anies apakah masuk Nasdem atau enggak? Ada yang tanya ya? Terserah Bung Anies saja. Masa kita bilang jangan masuk Nasdem? Atau kita bilang sebaiknya harus masuk Nasdem? Dua-dua nggak ada.
yang menentukan Bung Anies. Ya. Saya katakan lagi pada kawan-kawan bukan dengar, kepentingan bangsa di atas kepentingan. Konsisten aja di sini. Tapi Bung Anies mau masuk, kan kita larang. Ini ketua umum apa? Salah juga. Jadi itu bukan menjadi isu, istilahnya bukan menjadi the important issue bagi Nasdem. Anies mau Nasdem, kayak nggak masuk. Dan yang penting Anies konsisten di bangun bangsa ini. Nah, untuk menang bagaimana? Nah, ini pertanyaan jawabnya gampang. Tetapi untuk merealisasikannya, ini diperlukan perjuangan, diperlukan strategi, diperlukan kerja keras, diperlukan kesabaran. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, sirik, dengki, kiamat. Itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti ini. Nah, kalau dia mampu mengatasi masalah seperti tadi dengan tetap memegang nawah itu, niat baik itu, biasanya alam berpihak. Nah, kalau alam udah berpihak, itu berat siapapun yang menghalanginya. Karena alam. Nah, saya masuk aliran yang percaya pada kekuatan alam. Jadi insya Allah, ya, insya Allah, tetapkan terus menerus yang baik tadi. Upayakan kerja yang terbaik. Mohon doa pada Sang Maha Pencipta agar banyak terbuka pintu hati, mata hati masyarakat luas dari berbagai elemen, bukan hanya dari keluarga besar Nasdem, itu udah jelas. Dari yang tidak suka Nasdem tapi bisa suka sama Anies Baswedan, nah, baru dia bisa menang. Nah, mudah-mudahan saya yakin dan percaya, insya Allah kalau kawan-kawan juga sepakat dan menaruh empati di kita. Kalau nggak bisa bantu, tapi banggu aja dalam hati aja sudah bagus. Terima kasih. Soal dua partai bagaimana ini kawan-kawan, baik dari PKS, teman kita Demokrat. Jujur aja, dari apa perspektif yang saya pahami, apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insya Allah semuanya menyatukan pikiran, semangat, tekad bersama dengan Nasdem. Merdeka. Baik, Anies. Pembangunan di Indonesia berjalan sudah amat panjang dan berkesinambungan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya. Ada continuity dan ada change. Dan itu adalah nature-nya sebuah proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Karena itu kita semua di dalam menjalankan tugas ini selalu akan melihat ini sebagai sebuah continuity and change, di mana ada perubahan dan ada keberlanjutan. Dan itulah yang akan terus-menerus terjadi di bangsa ini. Tidak mungkin hanya change dan tidak mungkin hanya continuity. Selalu akan terjadi continuity and change. Dan itu juga yang tadi dipesankan oleh Pak Ketua Umum ketika membicarakan tentang ke depan. Dan insya Allah itu yang akan dipegang. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ketum dan Bapak Anies Baswedan, teman-teman media. Saya pikir nanti ada press release yang akan diberikan kepada teman-teman semuanya. Dan ke depan kita bisa lagi. Dan juga wakil mewakili Partai Nasdem. Duduk depan. Ayo turun. Begitupun terima kasih untuk rekan-rekan pers dan juga media yang hari ini sudah datang meliput. Terima kasih. Dan inilah dia
Deklarasi calon presiden Republik Indonesia 2024.